Video kali ini Umi Insyirah akan membuat es pisang hijau. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga. Bahan untuk pisang hijaunya ada 10 buah pisang kepok besar. Karena ini pisang kepok yang saya gunakan ukurannya kecil-kecil, jadi saya gunakan 15 buah. Kalau yang besar cukup 10 buah aja ya. Kemudian ada 600 ml air, 150 gram atau takaran sendoknya 10 sendok makan tepung beras, 150 gram atau takaran sendoknya 15 sendok makan tepung terigu, 60 gram atau takaran sendoknya 3 sendok makan munjung gula pasir. Kemudian ada setengah sendok teh garam, 65 ml santan kental instan, dan juga pasta pandan secukupnya. Selanjutnya pisangnya akan kita kukus terlebih dahulu. Pastikan kukusannya sudah panas ya. Kemudian ini pisangnya sudah kita cuci terlebih dahulu, ini udah bersih, kita masukkan. Nah, ini pisangnya kita kukus beserta kulitnya ya, supaya pisangnya nggak lembek. Kemudian kita tutup dan kita tunggu hingga 15 menit. Nah, sambil nunggu pisangnya dikukus, kemudian ini kita sediakan wadah. Masukkan 150 gram tepung terigu atau takaran sendoknya 15 sendok makan. Cara nakarnya seperti ini, tidak menggunung seperti ini, juga tidak terlalu rata ya, dia agak munjung seperti ini, sebanyak 15 sendok makan. Tepung berasnya 150 gram juga, tapi takaran sendoknya sebanyak 10 sendok makan, seperti ini juga ya, 10 sendok makan. Kita masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau takaran sendoknya 3 sendok makan. 3 sendok makannya munjung ya, munjung seperti ini. Santan instan 65 ml serta air 600 ml. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Dan terakhir kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Secukupnya aja. Kita aduk kembali. Kemudian kita saring ya. Kita saring adonannya supaya terpisah dari yang menggerindil, jadi adonannya benar-benar halus. Nah, dan selanjutnya ini akan kita masak adonannya dengan api kecil ya. Adonannya kita masak hingga matang, atau nanti hingga dia bentuknya sudah tidak cair lagi. Sambil terus kita aduk-aduk. Ini kita aduk terus sampai dia sudah tidak cair lagi. Nah, ini udah seperti ini bentuknya. Ini masih kita masak lagi sampai dia bisa dibentuk ya. Nanti kita akan jadikan ini jadi kulit untuk membungkus pisangnya. Jadi harus nggak lengket lagi ya. Nah, ini kalau udah seperti ini udah cukup ya. Dan setelah 15 menit ini pisangnya sudah boleh kita angkat. Kemudian kita tunggu hingga pisangnya dingin terlebih dahulu ya. Kemudian kita sediakan ini ada plastik dan kita oles sedikit minyak ya, jangan terlalu tebal minyak sayurnya. Kemudian ini kita ambil kira-kira 2 sendok makan atau disesuaikan aja dengan besar pisangnya ya. Kemudian ini kita pipihkan, pipihnya juga boleh
dengan gelas. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita ambil pisang yang sudah dibuka kulitnya dan kita tutup semua permukaan pisang dengan kulit ya. Jangan lupa tangan ini harus kita olesi sedikit minyak supaya dia tidak lengket. Nah, untuk memadatnya ini kita bisa gunakan plastik lagi seperti ini. Sambil kita bentuk ya, sambil kita bentuk. Seperti ini. Sisanya bisa kita ambil. Tangan kalau udah dirasa udah mulai lengket, ini bisa kita lap pakai tisu, kemudian kita oleskan lagi dengan minyak. Kemudian ini biar rapi, kita rapi-rapikan pakai tangan juga bisa, karena tangan sudah kita oleskan dengan minyak ya, jadi dia udah tidak lengket lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oh ya, wadah untuk meletakkan pisang yang sudah kita bungkus dengan kulitnya ini, wadahnya harus kita olesi dengan minyak juga ya, supaya dia tidak lengket di dalam wadah. Nah, ini bisa kita letakkan di sini. Kemudian kita lanjut untuk melakukan atau membungkus pisang dengan kulitnya sampai habis ya. Setelah selesai semuanya, kemudian saya ambil loyang ini jadi tempat alas ngukus pisangnya ya. Kemudian jangan lupa dioleskan sedikit minyak supaya tidak lengket. Nah, ini kita masukkan pisangnya ke dalam ini, kasih jarak ya supaya tidak lengket, nanti pas dikukus dia akan ngembang. Dan pastikan kukusan sudah panas terlebih dahulu. Kemudian ini kita masukkan. Dan ini akan kita kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, dan alas tutupnya kita kasih kain supaya uapnya tidak menetes ke dalam ya. Dan ini kita kukus selama lebih kurang 15 menit. Dan bahan untuk bubur sumsumnya ada 750 ml air, 100 gram tepung beras atau takaran sendoknya 7 sendok makan, kemudian setengah sendok teh garam, 65 ml santan instan, dan juga 2 lembar daun pandan. Ini ada 100 gram tepung beras atau 7 sendok makan. Takaran sendoknya bukan menggunung seperti ini ya, dan juga bukan rata seperti ini, jadi dia seperti ini, sebanyak 7 sendok makan tepung beras, kemudian garam setengah sendok teh, 65 ml santan instan, daun pandan 2 lembar, ini kita ikat simpul, air sebanyak 750 ml. Nah, selanjutnya ini akan kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya sampai dia mengental. Nah, ini pisangnya sudah 15 menit, ini sudah bisa kita angkat dan lanjut kita kukuskan sisanya lagi ya. Nah, ini buburnya harus diaduk terus ya. Oke, sekarang kita matikan kompornya. Sekarang kita akan membuatkan saus santannya. Untuk bahan saus santannya ada 500 ml air, 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, 65 ml santan instan, dan juga 2 lembar daun pandan. Masukkan semua bahan, 2 sendok makan tepung maizena, kemudian setengah sendok teh garam,
65 ml santan instan, 2 lembar daun pandan, 500 ml air. Kita masak saus santannya dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai mengental ya. Nah, ini saus santannya juga sudah mendidih. Ini sudah pas ya. Nah, jika semua bahannya sudah dingin, kemudian kita siap untuk penyajiannya ya. Ini kita ambil pisang hijaunya, kita potong-potong. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita ambil piring. Kemudian masukkan es batu atau es serut juga boleh. Sesuai selera aja ya. Selanjutnya kita tambahkan bubur sumsum. Kemudian kita tata pisang hijaunya di atas bubur. Nah, seperti ini. Selanjutnya siram lagi saus santannya di atas es batu ya. Baru selanjutnya kita beri sirup koko pandan secukupnya aja. Dan juga susu kental manis secukupnya juga, sesuai selera ya. Nah, es pisang hijau ala sajian Umu Insyirah siap dinikmati. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.